Selamat sore saudara, live breaking news sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atallah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabewe. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau aja. Biar satu. Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama, kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat di motor juga jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu, Pak. Taruh. Sen ke kanan. Maju. Iya. Balik dari Bapak dari kanan. Udah enggak apa-apa, balik. Dari sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit.
yang lain. Memang ada jarak. Yakin? Yakin nggak? Ada. Mengatakan lihat di dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di samping situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai ada kan gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya. Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik Purnawirawan Polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atallah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke Rumah Sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah
adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui
berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan. Sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya. Kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kemudian untuk reka adegan ada berapa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya ya. Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini? Cukup dulu ya. Dan cukup ya, TA. Ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan pendapat Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk Pemda DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri
di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja. Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ronoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP. Yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Meja hitam. Buat dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, Guci Bang.
Terus taksi 9, Mas Agus. Maaf Pak. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Atalah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Atalah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di resto Jakarta Selatan pasca kejadian tersebut. Untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada Tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita sama-sama lihat kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata Tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Lihat kondisinya Tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya Tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa waktu lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Hal itu sudah terkonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Setiabudi pada saat kasus kecelakaan tersebut.
sebagai informasi Tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim sus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribunnews di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Attallah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi. Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, yang ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri, untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, Purnawirawan Polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama, di belakang motor tersebut melintaslah si Attallah Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Attallah Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat
pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendari oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah
yang terlibat kecelakaan diduga dengan Purnawirawan Polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudiwahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Atala ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudiwahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atala Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudiwahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya
berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah ditelepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Jahit Pak. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Terus taksi 9, Mas Agus. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mobil Mas sesuai di mana?
Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, Saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh Purnawirawan Polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat
korban kita taruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu. Ya, pada malam itu tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu. Tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan, ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau aja. Biar Iya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setia BW. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setia Budi memerankan langsung rekonstruksi ulang
kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya, belakangnya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama, kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada beberapa saya udah lihat di motor sudah jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu, Pak. Taruh. Balik dari Bapak dari mana? Kanan. Udah enggak apa-apa, balik Arwin. Dari sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada kan? Yakin? Yakin nggak? Ada. Mengatakan lihat dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan.
Gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya. Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik Purnawirawan Polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atallah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke Rumah Sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini.
Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya.
Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kalau dia untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang. Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini? Cukup dulu ya. Ini, cukup ya, ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drenasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober. Perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya
Ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah serta hanya tersisa tangkainya saja. Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Runoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP. Yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, isi Bang. Masa nggak bagus begitu? Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setia Budi Wahono, di mana
seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Atala sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di resto Jakarta Selatan pasca kejadian tersebut. Untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada Tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita sama-sama lihat kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata Tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Tampak di bagian lampu sen kanan itu bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Lihat kondisinya Tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atala yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atala. Berikut adalah kondisinya Tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kecelakaan yang menewaskan Hasya Atala tersebut beberapa waktu lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Wahono. Hal itu sudah terkonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi Tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atala dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribunnews di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya.
Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners di sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Atala Saputra, dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi. Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, yang ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri, untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya
dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latief Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah counter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan.
Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah ditelepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Mundur lagi. Terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mobil masuk sesuai di mana. Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya.
Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Seperti itu. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu.
itu diperlakukan kepada saya. Ke saya mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu, ya pada malam itu tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar satu. Iya. Belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra, yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabewe. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban.
Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau aja. Biar Iya, belakangnya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Liftnya jangan dua. Liftnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama, kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km/jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengaruh. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu, Pak. Taruh. Balik dari Bapak dari kanan. Udah enggak apa-apa, balik arah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada Pak? Yakin? Yakin Pak? ada. Mengatakan lihat dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai ada kan. Mana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama
yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya. Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik Purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atalah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau Purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan
melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan, dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui, hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi, termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya. Polri, khususnya Polda Metro Jaya, melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini, dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bemper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya.
Dan ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kalau dia untuk reka adegan ada berapa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan, Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drenasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setya BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setya BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya, ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setya BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ronoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Meja hitam. Buat dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Mundur lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Sami Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam
kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di resto Jakarta Selatan. Pasca kejadian tersebut, untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita sama-sama bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Terpintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu, bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Lihat kondisinya tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa waktu lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Wahono. Itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners di sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung
cukup lancar pada siang hari tadi. Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri, untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama, di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata
warna hitam tersebut merupakan stiker yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Kemeja putih Pak. Meja hitam. Dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Sedikit Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Mundur lagi. Terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mobil maju sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami kalau lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu kan? Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu.
ya kepada makhluk itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar Iya, belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabw. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Depan. Ya di belakang. Tipnya jangan dua. Tipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama. Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat di motor juga jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu Pak. Taruh. Balik. Bapak dari mana? Udah nggak apa-apa, balik. Dari sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampunya nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada. Yakin? Yakin ya? Ada. Mengatakan lihat di dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di samping situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai ada kan gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya
Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atallah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka
dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui, hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi, termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya. Polri, khususnya Polda Metro Jaya, melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini, dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Jadi untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, tadi terkait yang jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Yang cukup ya, TA. Ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan, Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka, mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Udah bagus begitu. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak, mundur lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Sami Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, yang dimana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu.
terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan. Pasca kejadian tersebut, untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah mari kita sama-sama melihat kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu, bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Lihat kondisinya tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kak kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa kali di jalan raya Sering Risau. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Wahono. Itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribunnews di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendari oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono, Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang. Ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atallah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil maju sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudiwahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan itu di sana. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan, saya yang nabrak. Setelah itu, saya perjelas lagi. Gimana Pak prosesnya? Gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan di situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu.
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliaunya ada. Biar Iya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra, yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setia BW. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setia Budi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar satu. Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama. Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat di motor sudah jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, Cin. Mundur dulu, Pak. Taruh. Balik dari Bapak dari kanan. Dari kanan. Udah enggak apa-apa, balik dari sebelah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu kan nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada kan? Yakin? Yakin nggak? Ada. Mengatakan lihat dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai adegan. Gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya
Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atalah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka
dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kemudian untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, tadi terkait yang jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Dan Ini cukup kita, ya, TA. ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan, kepada Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buat dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, isi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.
pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat, karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan pasca kejadian tersebut. Untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sendiri, nah kita sama-sama bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Dan kondisinya tribuners saat ini sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kak kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa waktu lalu di jalan raya Sengketa. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Eko Budi Wahono. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners di sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Berikut, demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang. Ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah counter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Mundur lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mobil mati sesuai di mana. Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudiwahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan di situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa yang saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu.
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau aja. Biar Iya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabw. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar satu. Iya. Belakangnya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Yang di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama, kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat. Motor sudah jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, Cin. Mundur dulu, Pak. Taruh. Balik. Bapak dari kanan. Udah enggak apa-apa, balik. Dari sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu kan nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada Pak? Yakin? Yakin Pak? Ada. Mengatakan dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai ada kan gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya
Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atalah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka
dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindar dari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kemudian untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya ya. Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Dan cukup ya. Ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan, Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drenasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya, ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP. Yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buat dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, isi Bang. Udah nggak bagus begitu. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu.
terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan pasca kejadian tersebut. Untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita sama-sama bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Terpintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Lihat kondisinya tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Dan kita lihat untuk kondisi mobil yang tribuners. Untuk kondisi mobilnya sendiri, pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya akibat kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa waktu di jalan raya Sengketa. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Eko Budi Wahono. Itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribunnews di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, yang ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri, untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Ya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang. Ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Meja hitam. Bukan dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Mundur lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mobil mas sesuai di mana? Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami kalau lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan di situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya yang mengalami. Dan apa yang saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu.
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan, ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau aja. Biar Iya, belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabewe. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan.
Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama. Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat di motor juga jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Tar dulu, izin. Mundur dulu, Pak. Terus. Maju. Iya. Balik dari Bapak dari kanan. Udah enggak apa-apa, balik Arwin. Dari sebelah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu kan nggak nyala, bro. Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada, Pak? Yakin ya? Ada. Mengatakan lihat dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di samping situ. Hop, itu dulu. Nanti nunggu kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai adegan gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama
yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya. Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik Purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atalah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau Purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan
melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan, dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui, hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi, termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya, melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini, dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan, dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak, sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya.
Dan ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kemudian untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Ini cukup kita, ya, ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan kepada Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya, ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ronoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.
pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat, karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan pasca kejadian tersebut. Untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sendiri, nah kalau kita sama-sama bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu, bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi. Untuk sebelah kanan, lihat kondisinya tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kak kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa waktu di jalan raya Sering Risau. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Eko Budi Wahono. Itu sudah konfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners di sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri, untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendari oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat, dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Mundur lagi. Terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil maju sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir kami diinformasikan, jadi kami kalau lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa yang saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu.
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya, belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabw. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama, kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengaruh. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu Pak. Taruh. Balik. Bapak dari mana? Udah enggak apa-apa, balik. Dari sebelah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu kan nggak nyala bro? Nggak nyala, Memang ada Pak? Yakin? Yakin Pak? Ada. Mengatakan lihat dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai ada kan. Gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya
Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atallah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Laka
dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan, dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui, hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi, termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya. Polri, khususnya Polda Metro Jaya, melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini, dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bemper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan kepada Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya, ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Jahit Pak. Buat dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Mundur lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Sami Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam
kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat, karena selama ini berada di resto Jakarta Selatan pasca kejadian tersebut. Untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita langsung bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Terpintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Tampak di bagian lampu sen kanan itu, bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Dan kondisinya tribuners saat ini sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang melibatkan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kak kecelakaan yang menyebabkan Hasya Atalah tersebut beberapa waktu di Jalan Raya Srengseng Sawah. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Wahono. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribunnews di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners di sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung
cukup lancar pada siang hari tadi. Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata
warna hitam tersebut merupakan stiker yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang. Ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Meja hitam. Buat dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Sedikit Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mobil mati sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu kan? Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan di situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya yang mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu.
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar satu. Iya. Belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabw. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Lipnya jangan dua. Lipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama. Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat di motor juga jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu Pak. Taruh. Maju. Iya. Balik. Bapak dari mana? Udah enggak apa-apa, balik. Dari sebelah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampunya nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada jalan? Yakin nggak? Ada. Mengatakan lihat di dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di Hop, itu dulu. Nanti nunggu kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP. Setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai adegan gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya
Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atallah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka
dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Jadi untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Cukup ya, TA. Ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan, Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka, mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, isi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Mundur lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu.
terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan. Pasca kejadian tersebut, untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita sama-sama melihat kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Dan kondisinya tribuners saat ini sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa petrol di jalan raya Sengketa. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Wahono. Itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono, Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang. Ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya. Kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mati sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa yang saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliaunya ada. Biar Iya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra, yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabewe. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama, kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km/jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat di saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu Pak. Terus. Balik dari Bapak dari kanan. Udah enggak apa-apa, balik dari sebelah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu kan nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada jalan. Yakin? Yakin nggak? Ada. Mengatakan lihat dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di Hop, situ dulu. Nanti nunggu kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai ada kan mana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya
Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atalah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Laka
dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kalau untuk reka adegan ada berapa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, tadi terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Ini cukup ya, ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan kepada Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drenasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya, ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP. Yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Jahit Pak. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.
pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat, karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan pasca kejadian tersebut. Untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita sama-sama bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu, bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi. Untuk sebelah kanan, lihat kondisinya tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kak, kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa peral di jalan raya Sengit. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Eko Budi Wahono. Itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners di sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, yang ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri, untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendari oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis, ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation, ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan prosedur, ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang, ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri, ya. Kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah ditelepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan.
Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Meja hitam. Dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Mundur lagi. Terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil maju sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami kalau lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu kan? Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Seperti itu. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf
sekalipun pada malam itu, ya pada malam itu tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya, belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabw. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau ada. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Tripnya jangan dua. Tripnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama, kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat. Motor juga jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu Pak. Taruh. Balik dari Bapak dari mana? Udah enggak apa-apa, balik dari sebelah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampunya nggak nyala bro? Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada jalan. Yakin? Yakin ya? Ada. Mengatakan lihat di dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di samping situ. Hop, situ dulu. Nanti nunggu Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai ada kan gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko
yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya. Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atallah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap
langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bemper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Jadi untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Ini cukup ya, TA. Ini pakar dari TA dari Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan kepada Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya, ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka. Mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Pak. Meja putih Pak. Jahit Pak. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Mundur lagi. Ini Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Sami Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wahono, yang dimana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu.
terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan. Pasca kejadian tersebut, untuk kondisinya sendiri situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada Tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah mari kita sama-sama bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Sepintas, oh ternyata Tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Lihat kondisinya Tribuners saat ini, sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya Tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa kali di jalan raya Sengketa. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Budi Wahono. Itu sudah konfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi Tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, Saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, Saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribunnews di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri, untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi, terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya tersebut. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono, Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang. Ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak, Pak. meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Izin Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, putih Bang. Masa nggak bagus begitu? Pindahin mobil Bang Jakor. Ya pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil mati sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu.
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan. Ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar satu. Iya. Belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra, yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabw. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan. Eko Setiabudi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Ya di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama. Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km/jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada penggarapan saya udah lihat di motor sudah jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu Pak. Taruh. Maju. Iya. Balik. Bapak dari kanan. Udah enggak apa-apa, balik. Dari sebelah sini. Ya, dari situ. Ada waktu 30 menit. Lampu nggak nyala, Bro. Nggak nyala, nggak usah nyalain. Memang ada, Bang? Yakin Bang? Ada. Mengatakan lihat di dalam ada. Sudah cukup. Saat ini adalah maju. Adegan kedua. Maju tapi di situ. Itu dulu. Nanti nunggu kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan di Jalan Srengseng Sawah arah ke selatan. Saat tiba di depan konter servis HP, setelah melihat dari jarak 5 meter ada kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja, Kawasaki Pulsar, oleng, selip dan terjatuh ke kanan. Mulai adegan gimana Pak? Maju. Enggak. Ada setidaknya 9 adegan, saudara, dalam proses rekonstruksi ulang kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atallah dan Purnawirawan Polisi, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dalam proses rekonstruksi, salah satu penyidik yakni Ibtu Darwis dari Dirlantas Polda Metro Jaya memimpin jalannya proses rekonstruksi tersebut. Ia mengatakan bahwa reka rekonstruksi dilakukan sebanyak 9 adegan. Adapun reka adegan pertama yang dijelaskan oleh penyidik yakni AKBP Purnawirawan Eko yang dihadirkan langsung penyidik berperan sebagai saksi mengendarai kendaraan roda 4 jenis Pajero berwarna putih miliknya
Eko dalam adegan itu berkendara dari arah sekolah perguruan Cikini menuju ke arah Cipedak Srengseng Sawah sebelum akhirnya melintasi area tempat kejadian perkara. Dari pantauan wartawan lapangan kami, penyidik tersebut menuturkan bahwa pada saat kejadian mobil yang dikendarai Eko melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Seusai mendapatkan instruksi dari penyidik, lalu mobil yang dikendarai Eko pun langsung berjalan perlahan menuju TKP kecelakaan maut tersebut. Tak lama kemudian, rekonstruksi beralih ke reka adegan kedua. Dalam reka adegan kedua, Eko yang mengendarai Pajero melintas di depan sebuah konter servis ponsel, lalu melihat dari jarak 5 meter kendaraan roda 2 yang ditunggangi Hasya oleng ke arah kanan dan terjatuh. Dalam adegan ketiga, Eko kemudian melihat sepeda motor berhenti di tengah jalur dan hendak berbelok ke arah kanan dengan menyalakan lampu sen. Di saat yang bersamaan pula, ex-perwira menengah polisi ini melihat kendaraan roda 2 yang dikendarai Hasya melaju dan berusaha mengerem. Namun sayang, kendaraan yang dipakai oleh Hasya ini oleng dan kemudian ambruk ke arah kanan. Dalam adegan keempat, kemudian saudara Eko Wahono disebut sempat berusaha menginjak rem setelah melihat Hasya sudah terjatuh tersungkur ke aspal. Namun naas, lantaran jarak yang sangat dekat terjadi benturan antara mobil Pajero milik Eko yang dengan sepeda motor milik Hasya. Korban kemudian diduga terlindas roda depan kanan dan roda kanan belakang dari kendaraan Mitsubishi Pajero milik purnawirawan polisi ini. Dalam adegan kelima, dijelaskan bahwa Eko Wahono menghentikan mobilnya dengan posisi serong ke arah kiri. Seusai berhenti, Eko pun lantas turun dari mobil dan menunjukkan titik benturan ditandai adanya bentuk penyok pada mobilnya. Setelah melakukan adegan tersebut, pada adegan selanjutnya, yakni adegan ke-6, saksi yang dihadirkan juga merupakan teman Hasya, yakni Muhammad Febru, menunjukkan bagaimana keberadaan dan posisi dari Hasya. Saksi Muhammad Febru menunjukkan posisi Hasya dan posisi kendaraan sepeda motor Kawasaki milik korban. Pada adegan ke-8, Eko bersama saksi 2 orang, yakni Fadil Yuliansyah dan saksi Febru, menghampiri Hasya dan berusaha mengangkatnya ke pinggir jalan. Seusai mengangkat Hasya ke pinggir jalan bersama para saksi, kemudian Eko menelpon ambulans untuk menjemput Hasya ke rumah sakit. 30 menit kemudian, ambulans yang ditelepon oleh Eko datang dan mengangkat Hasya Atallah ke dalam ambulans. Saksi Eko atau purnawirawan polisi ini juga ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Rekonstruksi ulang tersebut bisa disaksikan seperti yang Anda lihat saat ini, saudara. Ini adalah adegan per adegan rekonstruksi ulang yang dilakukan atas kasus tewasnya mahasiswa UI yang menjadi sorotan lantaran justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian meskipun meninggal dunia dan tewas diduga menjadi korban kecelakaan. Kami telah menghimpun wawancara, ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian terkait rekonstruksi yang digelar pada hari ini. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka
dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya, kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bumper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana, Pak? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun
kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kemudian untuk reka adegan ada berapa? Apa? Total reka adegan ada berapa? Total reka adegan, Pak. Reka adegan tadi penyidik Metro Jaya yang Bang, terkait jangka waktu yang cukup lama ini. Cukup dulu ya. Ini cukup ya, Ini pakar dari TA dan Korlantas ya, tim asistensi. Kemudian ada pakar transportasi ya, Pak Tri. Ini melihat juga bagaimana secara keilmuannya, sehingga ini juga menjadi pendapat pakar atau ahli. Ya, silakan, kepada Pak Tri. Terima kasih, saya Sri Cahyono, saya dosen dari Universitas Indonesia. Memang kalian saya dokternya di bidang keselamatan. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga katakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Ini demi keselamatan. Saudara, ada perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero yang dipakai pensiunan polisi AKBP Eko Setia BW saat rekonstruksi kecelakaan dengan kejadian yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atallah ini meninggal dunia. Kecelakaan maut tersebut bisa kami informasikan terjadi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, mobil Mitsubishi Pajero yang digunakan AKBP Eko Setia BW sedianya berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi digelar pada Kamis 2 Februari hari ini, mobil B2447 RFS ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, warna mobil ini telah diganti setelah kasus kecelakaan ini berakhir. Selesainya kasus tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan nomor B17/2023 LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Namun saat ditanya secara lebih rinci mengenai perbedaan warna mobil Mitsubishi Pajero ini, Latif tak menjelaskan lebih lanjut. Hasya sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, saudara, setelah tewas ditabrak pensiunan anggota Polri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022. Hasya tewas karena kelalaiannya sendiri, bukan akibat kelalaian pensiunan anggota Polri yang menabraknya. Karena itulah Hasya ditetapkan sebagai tersangka meski sudah meninggal dunia. Kuasa hukum dan keluarga Hasya juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun kini kasus ini kembali mencuat dan kembali menjadi sorotan publik. Lantaran penetapan tersangka ini dianggap janggal. Pasalnya korban meninggal dunia dan diketahui tertabrak kendaraan Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi tersebut. Dari fakta yang ada di persidangan juga, maksud kami dalam fakta yang ada dalam rekonstruksi yang digelar pada hari ini, Polda Metro Jaya ada setidaknya 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sepeda motor milik Hasya dan mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setia BW yang juga dihadirkan. Kondisi sepeda motor milik Hasya terlihat berwarna hitam dan sudah dipenuhi debu. Tampak pula di bagian lampu sein sebelah kanan patah, serta hanya tersisa tangkainya saja.
Sementara untuk kondisi mobil milik AKBP Purnawirawan Eko yang berjenis Mitsubishi Pajero berwarna putih ini terlihat kondisi bumper depan sebelah kanan juga tampak penyok. Ini adalah mobil yang diduga terlibat kecelakaan milik Purnawirawan Polisi Eko AKBP Eko, saudara, yang dihadirkan atau digunakan secara langsung untuk rekonstruksi ular yang digelar pada hari ini. Dari rekaman CCTV bisa kami informasikan bahwa sedianya mobil tersebut berwarna hitam, namun kemudian seusai kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya ini dinyatakan SP3 lantaran Hasya yang meninggal dunia meski ditetapkan menjadi tersangka, mobil tersebut kemudian diganti sang pemilik atau diganti oleh AKBP Purnawirawan Eko, dicat ulang menjadi berwarna putih. Hal ini juga tampak berbeda jika dibandingkan dengan mobil awal, yakni Pajero Sport Mitsubishi ini berwarna hitam saat terlibat kecelakaan. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga telah menjelaskan bahwa rekonstruksi ulang ini dilakukan atas perintah dari Kapolda Metro Jaya seusai mendapatkan desakan banyak pihak, termasuk dari pihak keluarga yang merasa bahwa kasus tewasnya mahasiswa UI pada Oktober 2022 lalu ini menyimpan banyak tanda tanya, lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara hingga terlibat kecelakaan dengan mobil yang saat itu sedang dikendarai oleh AKBP Eko BW. Ini adalah kondisi saat rekonstruksi, saudara bisa Anda saksikan. Ini rekonstruksi yang digelar di TKP, yang mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat rekonstruksi ini, AKBP Eko atau Purnawirawan Polisi ini juga dihadirkan secara langsung untuk ikut dalam rekonstruksi ulang sebagai saksi. Sekali lagi bisa kami informasikan bahwa AKBP Eko ini dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tewasnya mahasiswa UI Hasya yang meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Nah, gitu. Pak izin Pak buka Pak. Pak izin buka Pak. Pak buka Pak. Pak izin Pak. Meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak buka Pak. Sedikit Pak. Pak meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Pak, maaf Pak. Mundur lagi. Ya, Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fahmi Ramadan, reporter Tribuners.com. Saat ini saya melaporkan di lokasi jelang proses rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI bernama Hasya Salah dan melibatkan seorang purnawirawan kepolisian AKBP Eko Setiabudi Wapono, di mana seperti yang teman-teman Tribuners lihat saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari sepeda motor yang kala itu digunakan oleh Hasya Salah sebelum akhirnya ia tewas terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.
pada beberapa waktu lalu. Terlihat kondisi sepeda motor milik Hasya ini kondisinya sudah cukup kotor, mungkin karena sudah tidak dirawat karena selama ini berada di Resto Jakarta Selatan. Pasca kejadian tersebut, untuk kondisinya sendiri, situasinya nampak dari kondisi belakang tidak ada kerusakan yang cukup berarti, namun saya belum melihat dari sisi depan. Untuk sementara ini saya belum bisa menunjukkan kepada tribuners sekalian untuk kondisi di bagian depan dari motor tersebut. Untuk di bagian belakang sini, nah kita sama-sama bisa kondisi bagian depan dari motor tersebut. Terpintas, oh ternyata tribuners, untuk bagian lampu sen sebelah kanan nampaknya sudah tidak ada, diduga hal itu akibat dari kecelakaan tersebut. Nampak di bagian lampu sen kanan itu bagian batang dari lampu sen itu terlihat patah dan sudah tidak terdapat lampu lagi untuk sebelah kanan. Dan kondisinya tribuners saat ini sama-sama kita saksikan motor Hasya Atalah yang nantinya akan menjadi kendaraan yang akan diikuti dalam proses rekonstruksi ulang yang akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya terkait kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah. Berikut adalah kondisinya tribuners. Tribuners, untuk kondisi mobilnya sendiri pada bagian bumper bagian bawah terlihat penyok juga jalan rayanya kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah tersebut beberapa petrol di jalan raya Sengketa. Untuk informasi sendiri, betul ini adalah mobil yang kala itu digunakan oleh AKBP Purnawirawan Eko Budi Wahono. Itu sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi ini, yang dimana ini merupakan kendaraan yang dipakai Eko Budi pada saat kasus kecelakaan tersebut. Sebagai informasi tribuners, untuk proses rekonstruksi sendiri rencananya akan dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 pagi mendatang atau sekitar setengah jam yang akan datang. Proses rekonstruksi akan segera dimulai. Saat ini sejumlah petugas kepolisian. Ya, saudara, hari ini rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono digelar, saudara. Kami juga akan langsung berbincang dengan wartawan lapangan kami yang tadi mengikuti jalannya rekonstruksi. Ada Fahmi Ramadan, wartawan Tribunnews di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fahmi, bisa dijelaskan tadi bagaimana proses atau jalannya rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia ini? Silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore untuk Nila dan Tribuners sekalian dimanapun berada. Untuk proses rekonstruksi terkait kasus kecelakaan yang melibatkan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Atalah Saputra dan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Wahono berlangsung cukup lancar pada siang hari tadi.
Akan tetapi pada rekonstruksi tadi sempat tertunda lantaran memang sejatinya rekonstruksi yang mulanya dijadwalkan pada pukul 9 sempat tertunda akibat cuaca yang pada pagi hari tadi sempat turun hujan dan baru bisa dilaksanakan 1 jam kemudian, ya ini sekitar pukul 10. Seperti itu. Dan pada proses rekonstruksi tersebut terdapat sekitar 9 adegan yang dilakukan oleh para pihak pada rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi itu sendiri untuk prosesnya turut dihadiri langsung oleh AKBP Eko Wahono yang dimana terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Dalam pantauan tribunnews.com pada rekonstruksi tadi terlihat Eko mengenakan topi berwarna biru, mengenakan masker, serta menggunakan kemeja berwarna abu-abu serta celana panjang. Dalam proses rekonstruksi itu tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Eko, dan di mana Eko hanya menjalankan instruksi yang diarahkan oleh penyidik di Lantas Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mila. Ya, Fahmi, ada total 9 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan Anda. Adakah adegan-adegan krusial atau adegan penting yang kemudian bisa Anda jelaskan pada Tribuners untuk bisa merangkai bagaimana sebenarnya kronologis dari kecelakaan ini? Untuk adegan pada rekonstruksi yang sudah dilaksanakan tadi, terbilang memang untuk rekonstruksinya, polisi sebagai yang melaksanakan rekonstruksi menjelaskan satu persatu terkait adegan tersebut. Apabila bisa dirangkum pada adegan tersebut, memang pada saat kejadian sekitar pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, pada saat itu jika dilihat dari rekonstruksi yang digambarkan pada tadi, memang Eko Wahono ini, purnawirawan polisi berpangkat AKBP ini, melaju dari arah utara menuju arah selatan. Yang dimana pada saat dia melaju, terdapat salah satu motor yang hendak belok ke kanan pada saat itu, hendak belok kanan, dan nampaknya kalau dikatakan oleh penyidik di lokasi, Eko Wahono sudah melihat sejatinya adanya motor yang hendak belok ke kanan. Eko pun juga melihat bahwa memang pengendara tersebut sudah menyalakan lampu sen ke arah kanan dan yang dimana akan hendak belok kanan. Nah, pada saat yang sama di belakang motor tersebut melintaslah si Atala Hasya ini, di mana pada saat hendak melintas diduga Hasya ini sempat kaget dan mengerem mendadak, kemudian terpeleset lalu terjatuh ke sebelah kanan, dan di mana Eko Wahono yang tengah melaju dalam kisaran radius 30 km per jam juga sempat mengerem, namun karena jarak yang cukup dekat sehingga tidak sempat menghindar dan lalu terjadi kecelakaan tersebut yang berujung tewasnya Atala Hasya. Demikian, berikut. Ya, Fahmi, artinya apakah memang ini korban terjatuh terlebih dahulu baru kemudian terlibat ditabrak begitu ya, atau sempat terlindak oleh mobil yang dikendarai oleh AKBP Eko, atau seperti apa dari rekonstruksi? Berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, memang jika dilihat pada saat itu posisi Hasya memang sudah terjatuh terlebih dahulu karena memang hendak menghindar dari motor yang ada di depannya yang hendak berbelok. Lalu ketika sudah jatuh, mobil Pajero yang dikendarai oleh Eko Budi Wahono ini langsung menabrak Hasya dan motornya, karena memang dikatakan dalam rekonstruksi itu jarak yang cukup dekat sehingga Eko Budi ini tidak sempat mengerem dan langsung menabrak dari saudara Hasya ini. Iya, Fahmi, ada perbedaan warna mobil saat rekonstruksi dengan rekaman CCTV yang banyak beredar ini. Apakah ada informasi terkait hal itu, terkait perubahan warna mobil Pajero yang diketahui milik dari purnawirawan polisi ini? Terkait warna mobil memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dikatakan dia bahwa mobil milik AKBP Eko Wahono itu memang pada saat kecelakaan menggunakan warna hitam, yang dimana ternyata warna hitam tersebut merupakan stiker yang
yang merupakan stiker yang ditempelkan di tubuh mobil milik Eko Wahono itu. Namun ketika selesai, maksudnya ketika kasus tersebut terjadi, usai kasus tersebut terjadi, dikatakan Latif, stiker tersebut dikembalikan oleh yang pemilik mobil tersebut, yaitu Eko Wahono, Eko Wahono. Demikian. Baik, artinya memang warna asli dari mobil Pajero milik AKBP Eko ini adalah warna putih, hanya saja saat kejadian ini ditempeli stiker berwarna hitam, dan setelah kejadian stiker ini dilepas lagi, sehingga kembali menjadi warna putih seperti kondisi asli dari mobil ini. Baik, terima kasih banyak Fahmi Ramadan, wartawan Tribun News, atas informasi Anda terkait kasus rekonstruksi ulang, Saudara. Kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah. Selamat bertugas kembali, Fahmi. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, Saudara, ada beberapa saksi juga yang dihadirkan dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah dengan pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Di antaranya adalah Agus Rayadi yang berusia 34 tahun. Ini adalah seorang pengemudi ojek online yang dihadirkan sebagai saksi dalam rekonstruksi, yang mana Agus menuturkan bahwa dirinya kala itu menelepon ambulans seusai kejadian kecelakaan yang menewaskan Hasya. Hal ini bermula pada saat ia menerima telepon dari temannya bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Seusai mendapatkan kabar itu, Agus mengaku langsung meluncur ke TKP dan tiba di lokasi sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat tiba di lokasi, diakui oleh Agus, Hasya sudah tergeletak di pinggir jalan bersama dengan Eko Wahono. Melihat keadaan ini, Agus pun langsung berinisiatif menelepon ambulans untuk segera menolong Hasya yang kala itu sudah tak berdaya di pinggir jalan. Ambulans kala itu diketahui tiba tak lama seusai dihubungi oleh sang ojol. Setelah itu ia bersama dengan Eko Wahono atau AKBP Purnawirawan Eko Wahono ini langsung mengangkat Hasya ke dalam mobil ambulans dan turut membawanya ke rumah sakit. Terkait pernyataan siapa yang menelepon ambulans ini berbanding terbalik dengan keterangan penyidik dalam proses rekonstruksi ulang kasus tersebut, diketahui sebelumnya bahwa reka adegan ke-9 dalam rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana kala Eko Wahono lah yang memutuskan untuk menelepon ambulans. Pada akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Andika. Saat itu seusai ditelepon oleh Eko, 30 menit kemudian ambulans ini datang dan langsung membawa Hasya Attallah ke dalam ambulans. Sementara saksi Eko atau purnawirawan polisi ini ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika yang ada di dekat TKP. Ada setidaknya 9 adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan dalam rekonstruksi ulang hari ini, Saudara, terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Attallah yang terlibat kecelakaan diduga dengan purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di Jalan Raya Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 9 adegan ini diungkapkan oleh wartawan lapangan kami yang ikut dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada siang tadi, mengatakan bahwa kala itu Hasya Attallah ini tampak kaget ketika hendak berbelok, kemudian ia terjatuh, dan seusai terjatuh itulah kemudian mobil yang dikendarai AKBP Eko Setiabudi Wahono dengan kecepatan 30 km per jam tak bisa mengerem untuk menahan atau untuk menghindari korban yang sudah terjatuh di pinggir jalan, sehingga akhirnya kendaraan yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi ini menabrak atau melindas korban dengan ban depan kanan sampai dengan ban belakang sebelah kanan juga.
Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang. Ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media, menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri, khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA, tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TAA dan bagaimana cara bekerjanya, tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri. Ya. Kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri. Rekonstruksi ulang terkait kecelakaan yang dialami mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra hingga meninggal dunia akibat tertabrak mobil pensiunan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono, saudara, digelar di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Pada rekonstruksi ulang ini ada setidaknya 9 adegan yang diperagakan. Kronologis kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B2447 RFS yang dikendarai AKBP Eko ini berada di ruas jalan. Kemudian pada saat yang bersamaan, motor Kawasaki Pulsar yang dikendarai Hasya berpapasan di ruas kiri jalan yang dilewati mobil AKBP Eko. Kemudian ketika mobil yang dikendarai AKBP Eko ini sampai di depan sebuah konter servis HP, motor beserta tubuh Hasya oleng dan terjatuh di ruas jalan yang dilewati oleh AKBP Eko yang berusaha menghindar dan juga berusaha untuk mengerem. Selanjutnya AKBP Eko pun lantaran tak bisa mengerem karena kondisi atau posisinya yang cukup dekat dengan korban, akhirnya AKBP Eko ini melindas tubuh Hasya yang sudah terjatuh. Setelah itu tubuh Hasya dalam kondisi terlentang seusai dilindas mobil yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini. AKBP Eko pun berusaha meminggirkan mobil yang dikendarainya dan turun untuk melihat kondisi Hasya. Pada saat rekonstruksi ulang ini, AKBP Eko tak digantikan oleh peran pengganti. Ia memakai kaos berkerah berwarna abu-abu bercelana jeans dan mengenakan topi berwarna biru bergaris putih. Adegan selanjutnya adalah ketika AKBP Eko bersama warga sekitar menolong Hasya dengan meminggirkan tubuhnya ke pinggir jalan. Namun, AKBP Eko tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Salah satu saksi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengaku menelepon ambulans agar datang ke lokasi kecelakaan. Lantas saksi pun membantu mengangkat tubuh Hasya ke mobil ambulans seusai kurang lebih 30 menit setelah
Di telepon, ambulans ini kemudian datang ke lokasi kecelakaan. Menurut keterangan salah satu saksi, seusai kecelakaan tubuh Hasya ini memang sudah tidak bergerak, bahkan diketahui sudah tak ada suara mengerang atau kesakitan atau nafas dari Hasya. Dalam rekonstruksi, kemudian terungkap bahwa Hasya diangkut naik ke mobil ambulans oleh bantuan AKBP Eko bersama dengan warga mengikuti untuk mengantar ke Rumah Sakit Andika. Kasus kecelakaan Hasya ini menuai polemik, saudara, dari berbagai pihak termasuk keluarga Hasya. Hal ini lantaran Hasya yang meninggal dunia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sendiri mengatakan penetapan tersangka terhadap korban karena yang bersangkutan dianggap lalai saat berkendara. Selain itu, Latif juga menepis kabar bahwa penyebab kecelakaan yang menewaskan Hasya adalah akibat ditabrak oleh mobil AKBP Eko. Lebih lanjut, Latif juga mengatakan bahwa Hasya dianggap kurang hati-hati lantaran mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Hal ini yang menyebabkan korban kemudian mengerem mendadak saat ada kendaraan di depannya yang hendak berbelok ke arah kanan. Latif mengatakan bersamaan dengan itu, AKBP Eko yang kala itu mengendarai mobil Pajero yang berada di lajurnya, kemudian menabrak Hasya yang sudah terjatuh seusai tergelincir. Nah, gitu. Pak, izin Pak, buka Pak. Pak, izin buka Pak. Pak, buka Pak. Pak, izin Pak, Pak. meja putih Pak. Meja hitam. Buka dulu Pak. Izin Pak. Ayo Pak, buka Pak. Izin Pak. Pak, meja putih. Bang Gojek, misi Bang. Pindahin mobil Bang Jakor. Udah pindahin pertama ke sana. Maaf Pak. Mundur lagi. Jalan terus mobil ini beriringan ke rumah sakit. Beriringan. Setelah itu pindahkan mobil maju sesuai dengan Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka tidak menghadiri rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, saudara. Namun dalam konferensi pers yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, pihaknya berharap agar status tersangka Hasya dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hasya diketahui tewas ditabrak oleh mobil purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Hasya yang sudah meninggal dunia ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap lalai dalam berkendara. Keluarga Hasya pun berharap status tersangka Hasya ini bisa dicabut secepatnya. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum dan pihak keluarga ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Harapan keluarga bukan tanpa alasan karena menurutnya status tersangka Hasya selama ini menjadi ganjalan yang cukup besar bagi pihak keluarga, padahal ia atau pihak keluarga harus kehilangan anak tercintanya. Keluarga juga berharap dengan penghapusannya status tersangka pada Hasya ini bisa mengembalikan martabat keluarga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu sendiri mengatakan semua yang disampaikan oleh keluarga Hasya dianggap menjadi masukan bagi kepolisian. Pihaknya juga mempelajari segala masukan yang disampaikan pihak keluarga dan menjadi langkah penting dalam melakukan proses selanjutnya dalam kasus ini. Sebelumnya, pengacara keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan keseriusan polisi dalam mengusut kasus kecelakaan Hasya. Dalam hal ini, Rian mempertanyakan apa tindak lanjut kepolisian dalam kasus ini. Rian juga mengatakan bahwa pihak keluarga Hasya hanya membutuhkan adanya pemeriksaan ulang dengan hasil yang bisa dibawa ke persidangan. Menanggapi permintaan itu, Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang dalam kasus yang sedianya sudah dinyatakan atau dihentikan oleh pihak kepolisian atau sudah SP3 lantaran tersangka dalam hal ini Hasya yang meninggal dunia. Hasya yang merupakan korban kecelakaan ini sudah meninggal dunia. Seperti diketahui saudara bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menetapkan Hasya sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pada 6 Oktober lalu. Penetapan Hasya sebagai tersangka ini karena dianggap lalai. Atas kelalaian korban ini, ia kemudian terjatuh dan meninggal dunia. Dan diakui pula oleh kepolisian bahwa Latif mengatakan Hasya sendiri kurang hati-hati karena mengendarai motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Latif juga mengatakan penyebab Hasya meninggal dunia lantaran mengerem mendadak saat kendaraan di depannya hendak belok ke kanan. Hasya kemudian diduga tergelincir dan dari keterangan saksi yang merupakan teman dari Hasya ini juga melihat korban tergelincir sendiri. Kemudian tak lama setelah itu mobil Pajero yang dikendarai oleh purnawirawan polisi ini dalam waktu yang cukup singkat lantaran berada dalam jarak yang cukup dekat tidak bisa menghindar sehingga berbenturan atau melindas tubuh korban yang sudah tergeletak seusai terjatuh dengan sepeda motornya. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana seperti itu. Ya, saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu kan? Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan di situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa yang saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu
ya pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa nangis, dan setelah nangis saya ambruk. Saya nggak maksudnya saya tahu saya ambruk, saya tahu ada orang di situ nelpon suami saya bahwa menyatakan saya pingsan, ibu ini nggak mungkin untuk bawa mobil pulang. Jadi akhirnya suami saya menjemput saya dan anak saya di situ. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang katanya Indonesia ini negara hukum, anak saya hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan dilindas dengan seseorang. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau aja. Biar satu. Iya. Belakangnya. Pertama gimana? Mas. Ya, Saudara, sesuai dengan permintaan pihak keluarga, Kepolisian Polda Metro Jaya hari ini sudah menggelar rekonstruksi ulang dalam kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalah yang diduga menjadi korban kecelakaan yang melibatkan juga seorang purnawirawan polisi AKBP Purnawirawan Eko. Seusai adanya rekonstruksi ini, Saudara, pihak keluarga yang tidak menghadiri rekonstruksi mengharapkan agar status tersangka dari Hasya ini dihapuskan agar bisa mengembalikan martabat keluarga. Hal ini disampaikan seusai adanya rekonstruksi dalam kasus tewasnya Hasya Atalah ini. Dalam kasus tersebut, Saudara, pihak keluarga juga berharap agar pencabutan status tersangka bagi korban yang sudah meninggal dunia ini bisa tidak lagi menjadi ganjalan untuk pihak keluarga yang juga diketahui sudah kehilangan sang putra seusai terlibat kecelakaan. Selamat sore, Saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini, Saudara, rekonstruksi kasus mahasiswa UI kembali digelar, yakni Hasya Atalah Syaputra yang meninggal dunia karena diduga terlibat kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis sore ini dan melibatkan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setia BW. Seperti diketahui bahwa kecelakaan ini sendiri terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Eko Setia Budi memerankan langsung rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, yang mana kasusnya terus menjadi sorotan lantaran Hasya yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui Eko yang merupakan purnawirawan polisi ini merupakan pengemudi mobil Pajero Sport yang diduga menabrak dan melindas korban. Dalam rekonstruksi, ada beberapa hal yang diperagakan oleh purnawirawan TNI, purnawirawan polisi tersebut maksud saya. Selama rekonstruksi dilakukan, ada setidaknya 6 adegan yang diperagakan oleh purnawirawan polisi ini, termasuk adegan saat Eko turun dari mobil sesaat setelah melindas korban. Ia kemudian terlihat sempat melihat kondisi korban dan memindahkan korban ke pinggir jalan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyelidiki kasus tabrakan maut yang sempat viral di media sosial. Penyelidikan ulang juga dilakukan atas perintah Kapolda Metro Jaya
merespons sejumlah pihak yang tak puas dengan hasil penyelidikan sebelumnya. Kasus ini sendiri viral di media sosial setelah polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UI ini akibat tertabrak Pajero Sport yang dikendarai purnawirawan polisi tersebut sebagai tersangka. Hasya dianggap lalai dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh sampai tertabrak oleh kendaraan yang saat itu sedang dikemudikan AKBP Purnawirawan Eko. Kasih ruang dulu Pak, kasih ruang dulu Pak. Ya, kasih ruang. Biar beliau Mas. Biar Iya. Pertama gimana? Mas, di depan sini. Depan. Di belakang. Dipnya jangan dua. Dipnya satu aja. Nanti ke kanan arahnya. Dorong lagi di bawah aspal. Dorong lagi di bawah aspal. Adegan yang pertama. Kendaraan Mitsubishi Pajero berjalan dengan kecepatan 30 km per jam menuju arah ke TKP. Secara perlahan silakan jalan. Kita jalan perlahan karena biar detailnya kita bisa tahu. Ada pengarah saya udah lihat di motor juga jalan. Saat mendekati TKP, ada kendaraan sepeda motor akan berbelok ke kanan. Taruh dulu, izin. Mundur dulu, Pak. Taruh.